Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian yang dirahmati, disayangi, dicintai Allah, marilah kita selalu senantiasa bersyukur bahwa di pagi hari ini kita masih diberikan semua nikmat-nikmat yang ada, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, juga nikmat kita bisa berkumpul kembali di acara subuh keliling ini. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya selalu dikumpulkan bersama-sama orang-orang yang saleh dan soleh. Amin. Sebelum kita mulai, marilah kita bacakan Ummul Quran. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran ini. Ayat yang dibacakan surat Al-Baqarah, insya Allah surat Al-Baqarah ayat 151 sampai 152. Ya, sebelum dimulai, marilah kita bacakan Ummul Quran. Semoga apa yang menjadi hajat Bapak Ibu sekalian selalu dijabah dan dikabulkan. Al-Fatihah. Juga marilah kita kirimkan doa Al-Fatihah kepada kedua orang tua kita, kedua mertua kita, saudara-saudara kita, juga para pengurus-pengurus masjid, DMI, MUI yang sudah tiada, saudara-saudara kita. Mudah-mudahan diterima semua amal ibadahnya, diampuni semua dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya, dan kuburnya sebagai taman surga. Akhir juga kita kirim doa kepada para wakaf kita, donatur kita, juga para jemaah-jemaah subuh keliling. Semoga tetap istiqomah di jalan Allah, dimudahkan rezekinya, dibanyakan rezekinya, dan selalu taat di jalan Allah. Auzubillahi untuk membaca ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 151 sampai 152. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebagaimana kami telah mengutus kepadanya orang Rasul
Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada saat kita yang membaca, juga kita yang mendengar dan menyimak. Insya Allah kita semuanya mendapatkan syafaat dari Al-Quran ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada para pengurus-pengurus, ketua-ketua DKM, DMI dan MUI Kelurahan Harjamukti yang telah hadir di Masjid Ar-Rahman ini. Untuk itu sambutan-sambutan pertama yaitu kami persilahkan kepada Ketua DMI kita Ustaz Cecep untuk memberikan sambutan sepatah dua kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin. Pertama-tama kami banggakan dan kami muliakan Sahibul Bait Ketua DKM Pak Thoriqul Anwar. Alhamdulillah, mari kita doakan beliau selalu dalam mengemban tugasnya Ar-Rahman ini. Saya juga dengar sudah bagus banget program-programnya. Juga tidak lupa kepada seluruh jajaran ketua pengurus DKM Ar-Rahman yang memang sangat aktif di subuh. Tiap subuh sangat aktif mengadakan, bukan makan gratis, bukan gratis apa ya. Dia mengadakan setiap kajian itu setiap, ya Pak Yudi, makan gratis ya, setiap subuh ya, setiap subuhnya itu Sabtu sampai Minggu, seminggu full. Masya Allah, ini nggak ada Jogor kalian pindah ke Harjamukti. Terima kasih Pak Thoriqul, alhamdulillah yang telah memakmurkan masjid-masjid di Harjamukti. Salah satunya adalah Masjid Ar-Rahmah, mungkin jadi acuan kita sebagai ketua DKM Harjamukti. Kedua yang kami muliakan, guru kita alhamdulillah telah hadir untuk menimba ilmu. Kepada pengurus Dewan Masjid Indonesia yang kami banggakan, kepada pengurus Dewan Majelis Ulama Indonesia yang sudah hadir di sini bersama kita, alhamdulillah, juga para tamu undangan, pada adik-adik kita, para santri kita, alhamdulillah, semoga kalian sehat selalu. Dan kalianlah kami bertumpu, karena dengan kalianlah adalah pemuda-pemuda generasi penerus kita yang untuk mensyiarkan agama Islam ini, memakmurkan masjid ini. Insya Allah kalian mendapat pahala, kami diajak. Alhamdulillah, masjid ini dibangun buat dimakmurkan. Salah satunya adalah ayat At-Taubah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang memakmurkan masjid-masjid Allah dan dia percaya pada hari akhir, wa aqama shalah, dan dia mendirikan salat, wa atu zakah, dan dia menginfakkan sebagian hartanya, wala biyasya ilallahi fa'asa, dan tidak takut dengan kekurangan, tidak takut dengan apapun kecuali kepada Allah. Ulaika ayyakunu minal muhtadin, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Insyaallah hari ini Allah memberikan petunjuk kepada kita semua, memberikan kekuatan iman kepada kita semua, terutama rezeki, kesehatan. Tanpa kesehatan kita tidak bisa apa-apa. Banyak saudara-saudara kita yang masih punya uang di sana belum tentu bisa habis seperti kita. Banyak teman-teman kita di sana yang cari duit dari pagi sampai malam, hasilnya segitu-segitu aja, tidak berkah. Karena apa? Karena tidak mau dekat dengan masjid.
Jadi infak itu adalah anfaku. Innallaha ya Wa anfiqum. barang siapa yang mendirikan sholat dan dia menginfakkan sebagian hartanya baik secara diam-diam maupun terang-terangan, mereka itu adalah berdagang atau berniaga dengan tidak merugi. Ini sangat luar biasa ayat ini. Sesungguhnya kita tidak ada ruginya berinfak, apalagi disalurkan oleh Masjid Ar-Rahmah. Insya Allah Masjid Ar-Rahmah ini menyalurkan sangat tepat. Jadi jangan melihat siapa yang menyalurkan, tapi apa yang untuk disalurkan. Kadang-kadang kita nggak percaya pengurus masjid. Ini ada yang salah dari dalam diri kita ini. Masjid adalah tempat beribadah, masjid adalah tempat belajar mengajar. Dulu zaman Rasulullah, ketika Rasulullah mau keluar dari rumah masuk ke masjid, ada dua kelompok. Satu kelompok setelah sholat dia berzikir, satu lagi kelompok dia melihat saling belajar dan mengajar. Itulah yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk itu saya berharap setiap masjid-masjid yang ada di Harjamukti ini berguna untuk lingkungan, berguna untuk jamaah semua. Dan selamat pada teman-teman yang baru hadir dari Ketua DKM yang selama ini memang aktif. Jadi Pak Tolinggul, ini teman-teman kita sholatnya di masjid masing-masing, karena kalau di semua di Ar-Rahmah nanti di masjid kita nggak ada jamaahnya. Mohon dimaafkan aja karena subuh ini banyak orang yang pada tidurnya. Itu aja sih dari saya, pesan kami dari Dewan Masjid Indonesia, semoga kita tetap solid, tidak ada perpecahan di antara kita walaupun apa pakem kita, paham kita, tetap kita akan solid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sambutannya Pak Ketua kita Pak Cece. Mudah-mudahan tradisi subuh keliling ini tidak luntur di kekang zaman dan selalu berlanjut dan berlanjut. Untuk berikutnya yaitu sambutan Ketua DKM Masjid Ar-Rahmah Bapak Tolikul Anwar. Untuk itu kami persilahkan Bapak Tolikul. Yang dimuliakan, yang kami muliakan Ustaz kami Habib Saleh Sata, alhamdulillah secara rutin memberi pelajaran kepada kita semua. Yang terhormat Pak Cece, Ketua DKI Harjamukti, kemudian Pak Abdul Hadir, beserta jajarannya, pengurus MUI, Kelurahan Harjamukti, seluruh pengurus DKM, masjid-masjid di seluruh wilayah Harjamukti yang saya hormati, dan seluruh hadirin pada hari ini, yang alhamdulillah kita pada pagi ini diberi nikmat oleh Allah untuk bisa bertemu dalam majelis yang insyaallah dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini bertepatan dengan kajian rutin kami, yaitu setiap hari Ahad pada subuh, dan kebetulan sekaligus dihadiri oleh kawan-kawan yang mempunyai program rutin bergerak tuntut kegiatan rutin juga, yaitu berbentuk subuh keliling yang keliling antar masjid, dari masjid ke masjid sewilayah kelurahan wilayah Harjamukti. Kami atas nama pengurus DKM, kemudian yayasan, saya mohon kepada kawan-kawan yayasan YKMR, kami di bawah yayasan YKMR, Saudara Muslim Rafres ya, mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini menjadi berkah buat kita semua. Tentunya sebagai manusia biasa mungkin kita
kita mempunyai kekurangan hal dalam penyambutan yang kurang berkenan. Untuk itu kami atas nama seluruh DKM Ar-Rahmah dan DKI Pengurus DKMR mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, bila itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua DKM Masjid Ar-Rahmah Bapak Khalidul Anwar. Perlu kami tambahkan tadi yang dibilang Pak Ustadz Cece, kita di sini ada subuh barokah. Setelah sholat subuh kita makan bersama-sama. Menunya ada nasi goreng, bubur, mie goreng dan snack-snack. Mohon doanya juga kalau subuh barokah ini berhasil, kita akan tingkatkan menjadi zuhur barokah. Jadi nanti kita kasih makan setelah sholat subuh juga. Targetnya para ojol-ojol, karena kita kasihannya di pinggir jalan. Keluh kesah dari ojol ini ada yang belum dapat setoran, belum makan. Jadi kadang-kadang kita menitikan air mata kita. Mohon doanya kepada bapak-bapak sekalian, zuhur barokah ini bisa berjalan dan banyak donatur-donaturnya. Juga kita siapkan wifi gratis. Sekarang keluh kesah mereka tidak punya pulsa, gimana menarik katanya kan kalau kita siapkan wifi gratis. Mudah-mudahan di sini jadi tempat selain kita ajak sholat zuhur bersama, kita bisa kumpul-kumpul dan mungkin ada kajian-kajian khusus untuk para ojol. Terima kasih, mohon doanya kepada bapak sekalian. Untuk itu marilah kita dengarkan tausiah dari guru kita Habib Saleh Sata. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan membawa wawasan keilmuan bagi kita semua. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Al-Fattah Al-Alim الذي أرشد من اصطفاه من عباده للتعلم والتعليم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على من أرسله الله هاديا إلى صراط مستقيم سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته من الأنصار والمهاجرين وعنا معهم وفيهم برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كما أصل رسول Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita muliakan, kita hormati orang tua kita bersama, Bapak Khalidul Anwar beserta jajaran pengurus, orang-orang tua kami yang hadir, juga Ketua DMI yang barusan menyampaikan sambutannya, serta jajaran. Demikian juga yang kami muliakan teman-teman bapak-bapak pengurus Majelis Ulama Indonesia yang hadir bersama kita pagi hari ini dan yang mewakilkannya, serta Ketua DKM masjid sekelurahan Kerjamukti, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bermuajahah di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua agar kelak kita menjadi lebih baik dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, pagi hari ini kita belum melanjutkan materi bahasan kita ya, karena saya sudah diwanti-wanti sama Pak Yudi. Ini jangan lama-lama. Jadi nggak usah melanjutin taklim katanya. Jadi taklimnya di skip dulu, nanti kalau mau protes sama Pak Yudi. Saya dari hari Jumat kemarin dia tadi, besok ini kita ada acara subuh gabungan juga ya. Alhamdulillah. Jadi taklimnya skip, nanti perjumpaan akan datang insyaallah. Ya, karena kita kalau melanjutkan membaca kitab kita mungkin bisa lumayan lama gitu. Jadi saya mohon izin, saya hanya ingin mereview saja, ya. Mereview pembelajaran kita yang kemarin-kemarin itu semua, yang kebetulan juga memang berkaitan dengan fenomena belakangan ini,
dan perlu juga disampaikan di hadapan bapak-bapak perwakilan daripada TMI dan juga MUI sebagai refleksi kepada kita di dalam membaca fenomena dan menghadapi fenomena ini berkaitan dengan ayat yang tadi dibacakan oleh Ustadz kita tadi, Ustadz Fuad. Semoga Allah merahmati beliau. Pada ayat itu tadi kita mengetahui bahwa proyeksi para nabi dan rasul, terutama Nabi Muhammad SAW, yang utama dan yang paling utama ada beberapa hal di situ. Yang pertama ada namanya at-ta'lim, itu pendidikan. Dan yang kedua di situ juga ada namanya at-tazkiyah, pensucian jiwa. Ini adalah dua proyeksi utusan-utusan Allah, para nabi dan rasul, terlebih khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kedudukan ta'lim dan tazkiyah itu sama berat. Sebab itu dia diikat dengan huruf waw di situ. Ya. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Para ulama di dalam kajian kebahasaan kita semua mengetahui bahwa waw sebagai ataf penghubung yufidu at-tasyrik fil hukum, memiliki manfaat kesetaraan dan kesamaan di dalam status hukumnya. Bahwa pentingnya ta'lim, pendidikan yang mencerdaskan intelektual dan wawasan manusia sebagai proyeksi para nabi dan rasul di dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala sama berat dan pentingnya dengan tazkiyah, yaitu kecerdasan spiritual dan juga mental. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan agama-agama atau pemikiran-pemikiran di luar Islam yang hanya membatasi salah satu daripada dua hal ini. Ada ajaran, sekte, kelompok, pemikir atau pikiran-pikiran di luar Islam yang hanya berfokus kepada ta'lim. Ya, ta'lim itu artinya pengajaran yang mengajarkan orang untuk mencerdaskan wawasan dan juga mengolah intelektual manusia. Ada sebahagian daripada doktrin ajaran di luar Islam juga yang berfokus kepada at-tazkiyah. Tazkiyah artinya kecerdasan jiwa, kecerdasan spiritual. Satu-satunya doktrin agama yang melakukan penggabungan antara ta'lim dengan tazkiyah ini Islam. Dan di dalam kacamata keislaman, kedua hal ini adalah sama pentingnya. Tidak boleh dikurangi, ya. Tidak boleh diutamakan atau didahulukan satu daripada yang lainnya. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup unik. Belakangan hari, fenomena hari ini, kita sebagai umat Islam dipaksa secara sadar atau tidak sadar, ya, untuk menghilangkan pendidikan spiritual dan mengutamakan pendidikan intelektual. Bahwa di dalam Islam itu tidak berarti apa-apa seseorang yang memiliki kecerdasan intelektual jika dia tidak memiliki kecerdasan spiritual. Kita mengetahui kecerdasan intelektual itu instrumen utamanya adalah kasratul qiraah, banyaknya membaca, banyaknya literasi, menganalisa dan menelaah, atau bitalaqi, dengan belajar antara guru dan murid, daripada bacaan yang dibaca, daripada penjelasan dari apa yang dibaca. Ini semua kita gembor-gembor menjadikan Islam itu maju dengan hal ini saja belakangan hari,
lalu meniadakan, bahkan menolak, bahkan cenderung menyalahkan orang-orang yang membangun pengetahuan spiritual dengan metode tazkiyah atau pensucian jiwa. Pensucian jiwa tidak bisa didapatkan dengan kathratul qira, dengan banyaknya membaca, dengan banyaknya literasi, dengan banyaknya belajar. Kecerdasan spiritual, pengolahan jiwa atau kita sebut dengan riyadhatun nafs atau tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, ini bisa digapai dengan melakukan beberapa treatment tazkiyah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fenomena hari ini orang yang menempuh jalan tazkiyah itu cenderung dicela dan tercela. Bahkan kita muslimin sendiri memiliki andil di dalam ikut mencela dan menyalahkan orang yang menggunakan metode tazkiyah di dalam membangun kecerdasan spiritual. Ya, dalil-dalilnya adalah kecerdasan di dalam Islam itu adalah kecerdasan intelektual, yaitu dengan taklim. Padahal Nabi Muhammad SAW tidak dikoreksikan. Ya, di dalam kajian kita ketahui bahwa manusia yang tingkat kecerdasan intelektualnya itu selalu diperbaharui dan bertambah, tetapi kecerdasan spiritualnya tidak bertambah dan tidak diperbaharui, dia cenderung akan merusak dirinya dan merusak orang lain. Itulah yang disebut dengan orang-orang kufar, yang mana mereka memiliki kecerdasan, pengetahuan, sehingga akalnya bisa membenarkan sesuatu yang benar, namun perilaku dan perbuatannya akan berlawanan dengan apa yang dibenarkan oleh akal. Sehingga bentuk kekufuran itu datangnya dari orang yang cerdas intelektualnya, memiliki wawasan yang luas, namun tidak memiliki kecerdasan mental yang mumpuni. Kalau kita bagi manusia itu butuh selalu mengupgrade, butuh selalu menjaga kestabilan. Yang paling basic itu fisik. Mohon maaf saya mengkritik kepada diri saya dan teman-teman yang lain, kita semua sebagai pengurus masjid. Kebetulan alhamdulillah di sini ada Dewan Masjid Indonesia, perwakilan dan juga Majelis Ulama Indonesia, bahwa masjid itu fokus utamanya adalah baitul ilmi, rumah ilmu yang mencerdaskan intelektual dan mencerdaskan jiwa dan mental. Bukan tupoksi utama masjid itu hanya mengurus sarapan dan juga makan siang atau cemilan atau makanan orang-orang yang pergi ke masjid. Apakah itu suatu yang baik? Itu sangat baik sekali sebagai sebuah nafilah, az-ziyadah, tambahan. Ini sudah terjadi pergeseran yang sangat jauh sekali, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah propaganda yang diinginkan oleh orang-orang yang tidak menginginkan kebenaran tersebar. Ya. Bahwa menjaga fisik, sehatul badan, itu adalah tingkatan terendah manusia. Jangankan orang yang beragama, manusia saja tidak usah beragama, tingkatan terendah hanyalah orang yang fokus hanya menjaga eksistensi jasmani, badan yang fisik. Kan begitu. Pada tingkatan yang lebih tinggi adalah manusia yang menjaga sehatul akal, kesehatan akal. Dan kesehatan akal itu dijaga dan di-upgrade, demikian ditingkatkan dengan ta'allum, belajar. Kan begitu. Lalu pada level dan tingkatan yang lebih tinggi adalah menjaga dan juga meningkatkan kesehatan mental dan spiritual itu. Sehatun nafs, kecerdasan atau kesehatan jiwa. Hari ini kita berbondong-bondong terbawa, terhipnotis dengan euforia yang memang sengaja dibuat oleh orang-orang yang tidak menghendaki masjid-masjid kembali kepada fitrahnya, kembali kepada fitrahnya, kembali kepada garisnya, menjadi baitul ilmi, rumah kecerdasan
yang mencerdaskan akal dan juga mencerdaskan jiwa, yang itu tupoksi para nabi, para rasul, dan juga setiap penerus daripada nabi dan rasul, ulama dan orang-orang yang berada di masjid di dalam menghidupkan masjid-masjid itu. Kita cukup miris. Bahkan dari masjid keluar narasi kebencian terhadap orang-orang yang mengupayakan dan mengusahakan menjaga dan membangun kecerdasan jiwa kita. Bapak-bapak, mungkin sebagian di antara kita, ya, ada yang pernah pesantren dulu, ada yang pernah belajar dulu di pondok dan yang semisal. Dulu para guru itu, ya, tidak fokus hanya kecerdasan intelektual. Ya. Tidak ada orang cuma datang ke sana belajar menghatamkan kitab, menguasai berbagai macam ilmuwan, selesai pulang begitu saja. Para guru dahulu itu juga dituntut untuk mencerdaskan jiwa dan mental. Sebab itu ada treatment turunan daripada tazkiyah atau ilmu pensucian ini yang juga diterapkan dan dipaksakan kepada para pelajar. Sebab itu kenapa dahulu orang-orang itu memiliki kemampuan spiritual yang luar biasa. Mungkin diantaranya ada tradisi dulu, kalau mau belajar disuruh melakukan hal-hal yang, kalau hari ini kita lihat mungkin itu hal-hal yang aneh, dianggap itu penyiksaan dan penindasan. Ulama-ulama dulu, para guru-guru dan pendidik dulu, itu tidak serta-merta orang datang mau belajar lalu belajar. Ternyata itu adalah ilmu yang memang harus diterapkan untuk meningkatkan kesabaran, untuk meningkatkan keikhlasan. Sabar tidak bisa digapai dengan membaca. Ikhlas tidak bisa digapai dengan banyaknya membaca. Silahkan duduk kepada seorang ahli tentang sabar, dibaca lalu dielaborasi, dijelaskan apakah membuat kita menjadi orang yang sabar, tidak akan pernah. Ikhlas, keridhaan dan yang semisalnya, itu semua tidak bisa digapai. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semua bisa digapai dengan treatment yang kita sebut dengan riyadhah. Riyadhah adalah salah satu doktrin utama di dalam tazkiyah, ilmu yang mencerdaskan jiwa. Ya. Ada orang mau belajar disuruh melakukan A, B, dan C sebelum dia belajar. Kebiasaan-kebiasaan yang mungkin hari ini kelihatannya itu kurang baik, tetapi itulah yang disebut dengan riyadhah. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hari ini sudah tidak terdistorsi bahwa pengetahuan Islam hanya sebagai pengetahuan yang berbasis kepada intelektual dan wawasan semata. Ini menjadi kritik sebenarnya. Jadi kalau mau dibahas panjang, tapi ini menjadi kritik. Mari kita kembalikan bahwa apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi orang yang bertakwa sehingga kita bisa menjadi manifestasi rahmat Allah di dalam menjaga kestabilan alam semesta ini. Pengetahuan semata tidak cukup. Berapa banyak dunia ini dirusak oleh orang-orang yang cerdas, oleh orang-orang yang mumpuni. Mungkin tingkat kecerdasan intelektualnya bisa dikatakan 80-90%. Tetapi karena tingkat kecerdasan spiritualnya mungkin hanya 5%-10%. Ada kesenjangan, ada gap yang begitu jauh daripada kecerdasan akal dan kecerdasan jiwa, sehingga jiwa tidak mampu membawa kecerdasan akal tersebut, maka dipakai untuk merusak. Jadi itu kita tidak usah heran kalau banyak profesor, doktor, ulama atau orang yang mengemban ilmu, tetapi kok merusak? Ya, karena itu kecerdasan jiwanya tidak sebanding dengan kecerdasan. Hari ini kita mau kembalikan itu semua, dan itulah yang seharusnya kita. Lalu yang kedua, yaitu tupoksi daripada masjid dan juga ulama adalah mencerdaskan dengan meningkatkan kecerdasan intelektual atau taklim tadi, mendidik dengan pendidikan yang benar. Hari ini juga saya mau mengkritik di bagian taklim atau di bagian kecerdasan intelektual ini juga terjadi
distorsi yang begitu luar biasa, bahwa umat Islam hari ini tidak disajikan dengan pemahaman yang benar. Apa yang dimaksud dengan pengetahuan? Bahwa pengetahuan di dalam Islam itu banyak sekali basisnya. Tetapi hari ini kita dengar bahkan orang yang menisbatkan diri sebagai ustadz atau ahli ilmu, ya, mencela ilmu-ilmu yang dibenarkan oleh Islam itu sendiri. Bahwa ini sudah tidak relevan, hukum-hukum yang klasik tidak lagi relevan, ideologi-ideologi yang ada di dalam akidah yang dipelajari sudah lagi tidak relevan. Lalu tolak ukur mereka berbasis kepada data-data empiris, statistik, dan yang semisalnya. Bahkan khutbah Jumat disalahi. Tidak perlu lagi kita berbicara takwa, tidak perlu lagi kita berbicara hal-hal yang sudah tidak relevan di hari ini. Maka mari kita maju dan melihat hal-hal yang kekinian. Tanpa dia mengetahui bahwa pengetahuan Islam itu pengetahuan yang kompleks. Yang pernah kita bahas itu di dalam kajian epistemologi Islam. Ada yang berbasis teks, ada yang berbasis data empiris, ada yang berbasis naluri, yaitu hati atau intuisi, ada yang berbasis kepada nalar dan juga logika. Itu semua ada instrumen. Silahkan dikritik, silahkan disalahkan jika berlawanan dengan instrumennya masing-masing. Tetapi hari ini pemahaman itu tidak ada zaman rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tugas kita yang kedua, selain mengembalikan tazkiyah sebagai salah satu tujuan utama daripada dakwah Nabi Muhammad SAW untuk meningkatkan pengetahuan spiritual dan juga mental. Yang kedua, mari kita kembalikan pengetahuan intelektual yang sesungguhnya yang benarkan di dalam Islam. Sistem talaki itu harus ada. Alhamdulillah kita di masjid ini, ya, kita ada taklim, ada sistem talaki di sini. Walaupun dengan segala kekurangannya, kita masih banyak perlu belajar. Tetapi setidaknya Masjid Ar-Rahmah sudah berusaha kita, Masya Allah, Bapak Tauliul Anwar dengan jajarannya, orang-orang tua kami di sini mengakomodir dan mendukung kegiatan-kegiatan santri, kegiatan-kegiatan jamaah, pembelajaran yang lebih baik lagi daripada yang sebelum-sebelumnya. Maka ini menjadi kritik bagi saya dan bagi kita semua. Di luar masjid-masjid di mana-mana di akhir zaman ini, kita harus menghidupkan masjid itu sebagai baitul ilmi, pusat daripada pengetahuan, daripada kecerdasan. Kalau hanya kita sibuk untuk bagaimana orang bisa makan, bagaimana masjid itu bisa mengadakan syiar-syiar agama yang sifatnya hanya momentum di dalam satu tahun beberapa kali, hanya syiar untuk terlihat ramai, ketahuilah bukan itu yang diharapkan dan bukan itu fungsi daripada masjid yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Masjid itu menjadi sumber kehidupan rohani dan juga akal dan juga jasmani bagi muslim yang ada di sekitarnya. Yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak akan berpanjang lebar karena kalau saya baca nanti jadi kemana-mana. Sebenarnya saya kalau mau dibaca ini banyak sekali, ya, berkaitan dengan dua hal tadi itu. Tetapi pada intinya telah tersampaikan apa yang perlu kita sampaikan daripada review terhadap pembahasan dan pembelajaran kita semua. Semoga ini menjadi stimulus, menjadi suntikan bagi kita semua, ya, karena masjid itu sebenarnya lebih dari universitas. Masjid itu lebih dari tempat hiburan. Masjid itu lebih dari segala-galanya bagi umat muslim. Di situ ada baitul mal untuk saling menolong dan membantu. Di situ ada markazul ilmi untuk membangun kecerdasan jiwa, kecerdasan intelektual. Ya. Di situ menjadi poros persatuan umat Islam. Hari ini masjid hanya sekedar sebagai tempat sholat 5 waktu dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya formalitas untuk memperlihatkan kepada masjid-masjid yang lain bahwa kita juga punya kegiatan. Dan ini minim daripada
esensi masjid yang seharusnya. Semoga ini menjadi suntikan bagi diri saya dan juga bagi teman-teman bapak-bapak dan pengurus-pengurus masjid dimanapun kita mengurus masjid, agar masjid kita menjadi yang sesungguh-sungguhnya diharapkan oleh Allah dan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Cukup ya, Bapak Ibu. Cukup, terima kasih Habib. Kajian yang sangat menarik ini juga para jemaah semuanya Lurah Raja Mukti, bila kami menyambut dan mengingatkan ada kekurangan-kekurangan, mohon dimaafkan lahir batin. Setelah ini juga ada snack roti-roti di pojok barokah kita selain nasi kubur ini. Alangkah barokahnya Habib pengajian kita ini. Tambahan Habib, alhamdulillah Menteri Pendidikan kita setelah membuat program yang tadi Habib beritakan, tidak ada punishment, ada reward. Jadi kalau anak-anaknya divideokan, lalu disebarkan ke orang tua. Jadi terus ada yang salah dengan rokok tadi divideokan. Jadi orang tua sekarang udah nggak bisa menutup lagi bulan. Jadi nanti akan ada softwarenya, dibagikan juga dari Menteri Pendidikan kepada sekolah-sekolah. Jadi sekarang nggak ada lagi guru dituntut dan polisi juga nggak boleh. Kalau ada yang begini udah di warning juga. Bagus kerjasama ini, yaitu para ulama-ulama kemarin juga mengadakan rapat kayaknya, dan kita mudah-mudahan yang tadi yang bilang semakin cerah ke depan. Alangkah barokahnya pengajian kita ditutup dengan doa. Setelah itu ini biasa Pak Syahir foto dulu. Oh iya lupa, ada undangan dari Masjid Al-Qoi Ketua DMI kita nanti tanggal 9 akan ada acara Maulid Akbar ba'da sholat Isya. Kepada para jemaah semua, juga kepada santri-santri kita nih diminta kepada ketua kita dan Al-Qoi seberang dari sini nggak jauh. Mudah-mudahan acara tabligh akbarnya berjalan sukses dan meriah. Sekali lagi tanggal 9 ba'da sholat Isya ya, kita sama-sama meramaikan acara tabligh akbar kita. Terima kasih Pak Ustadz. Sampai lupa tadi, mohon maaf. Ya, ditutup dengan doa. Baik, rahmatullahi wabarakatuh. Kami sama-sama kita menghadirkan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lupaan pagi hari ini senantiasa diberkati oleh Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi wa yuhibbu Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiy al-ummi al-habib al-mahbub al-'ali al-qadr al-'azim al-jah wa ala alihi wa sallim taslima salatan taftahu lana abwab ar-ridha wat-taysir wa tughliqu biha abwab ash-sharr wat-ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم يا غياث المستغيثين اغثنا ويا رحيم المساكين ارحمنا. اللهم ارحم ضعفنا فإنك بنا رحيم. اللهم الطف بنا بلطفك الخفي يا لطيف ما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت علام الغيوب، وأنت على كل شيء قدير. نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك، واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bubar, mari kita